Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Pernah nggak kalian membayangkan berada di sebuah kamar mandi umum yang lembab sendirian di jam 2 pagi? Kalian sedang membasuh muka, berharap rasa kantuk itu hilang. Air dingin menyentuh kulit. Tapi saat kalian mengangkat wajah dan menatap cermin yang buram itu, kalian sadar bau itu datang. Bukan bau sabun, bukan bau kotoran, tapi bau anyir, bau tanah lembab, bercampur aroma bangkai yang menyengat. Dan di sudut ruangan, berdiri sosok yang seharusnya sudah tidak bernapas. Wajahnya hitam, matanya kosong, menatap lurus ke arah kalian. Malam itu, saya belajar satu hal. Ada tempat-tempat di dunia ini yang memang diciptakan bukan untuk manusia. Dan ketika kita memaksa masuk ke sana, mereka akan memastikan kita tidak akan pernah keluar dengan waras. Malam ini saya akan membawakan sebuah kisah dari seseorang, sebut saja namanya Roni. Ini bukan cerita tentang pendakian gunung. Ini bukan cerita tentang tersesat di hutan. Ini adalah cerita tentang jebakan. Jebakan yang dibuat oleh rasa lelah, kebutuhan ekonomi, dan ketidaktahuan. Setting cerita ini terjadi di tahun 2019. Di sebuah kawasan industri di Cikarang. Sebuah tempat yang kalau siang hari ramai dengan deru mesin dan truk kontainer. Tapi begitu matahari terbenam, tempat itu berubah menjadi kota mati. Siapkan posisi ternyaman kalian, matikan lampunya, pasang earphone, dan selamat mendengarkan. Kita mundur ke akhir tahun 2019. Roni adalah seorang pemuda yang baru saja diterima bekerja di sebuah perusahaan distributor makanan. Posisi dia saat itu adalah sales taking order. Kalian tahulah kerjanya gimana. Tiap hari di jalanan, keliling dari satu warung ke warung lain, panas-panasan, berhadapan dengan debu dan macetnya jalanan Bekasi Cikarang. Roni ini tinggal di Pondok Gede, sementara kantor dan gudangnya ada di Cikarang. Buat kalian yang tinggal di Jabodetabek, pasti paham. Pondok Gede ke Cikarang itu bukan jarak yang main-main kalau ditempuh pakai motor setiap hari. 1 jam berangkat, 1 jam pulang, itu kalau lancar. Kalau macet, bisa 2 jam sampai pinggang rasanya mau putus. Sebulan pertama Roni masih kuat. Setiap subuh dia memacu motornya, menembus dinginnya angin pagi. Pulang malam, badan udah remuk redam dihajar aspal. Tapi lama-kelamaan, fisik Roni mulai teriak. Dia capek. Dia butuh istirahat. Roni akhirnya curhat ke temannya. Pinggangku rasanya mau copot tiap hari PP Cikarang Pondok Gede. Aku mau cari kosan aja kali. Temennya cuma ketawa lalu nyeletuk santai. Kamu ngapain buang duit buat bayar kos? Kantor kan sudah ada mes. Kamu tinggal aja di mes bareng si Andri. Roni mengernyitkan dahi. Lagian, apa masih ada kamar yang kosong? Tanya Roni. Si Andri sendirian tinggal di sana. Kamu temenin dia? Kasihan dia jadi juru kunci, jawab temannya. Tawaran itu terdengar sangat menggiurkan di telinga Roni. Tempat tinggal gratis. Dekat tempat kerja. Gak perlu tua di jalan. Siapa yang bakal nolak? Tapi Roni tidak pernah berpikir, kenapa dari sekian banyak karyawan di sana, sekitar 10 orang sales, belum termasuk sopir dan orang gudang, kenapa hanya Andri yang tinggal di sana? Kenapa mes itu gratis? Tapi kosong. Tidak ada yang mau tinggal di sana kecuali Andri. Singkat cerita, Roni menemui Andri. Andri ini sosok senior. Orangnya santai, tipe-tipe orang lapangan yang batu. Saat Roni minta izin untuk tinggal bareng,
Ekspresi Andri datar. Nggak kaget, tapi juga nggak terlalu antusias. Boleh aja, Ron. Bagus juga, jadi aku ada temennya, kata Andri singkat. Dan disitulah keputusan fatal itu diambil. Hari Senin malam Selasa. Itu adalah malam pertama Roni resmi menjadi penghuni mes tersebut. Mari saya gambarkan dulu lokasi tempat Roni bekerja ini supaya kalian bisa membayangkannya di kepala kalian. Lokasi ini dulunya adalah bekas pabrik produksi makanan yang sudah lama tutup. Bangunannya tua, luas, dan memiliki aura yang dingin. Perusahaan distributor tempat Roni kerja ini hanya menyewa bagian depannya saja untuk dijadikan gudang. Lalu di mana mesnya? Mesnya ada di bagian paling belakang, di ujung area pabrik. Jarak dari pos satpam di gerbang depan ke lokasi mes di belakang itu jauhnya bukan main, sekitar 1 kilometer. Bayangkan, kalian harus melewati jalanan aspal yang di kiri kanannya adalah bangunan-bangunan kosong bekas pabrik yang gelap, berdebu, dan penuh ilalang. Kalau malam hari, jalanan menuju mes itu gelap total. Nggak ada lampu jalan. Hanya sorot lampu motor kalian yang membelah kegelapan. Dan di ujung jalan itulah mes Roni berada. Sebuah bangunan memanjang dengan banyak kamar. Tapi dari deretan kamar itu, semuanya kosong, gelap. Pintu-pintunya tertutup rapat dan berdebu. Hanya ada satu kamar yang lampunya menyala. Kamarnya Andri. Dan sekarang menjadi kamarnya Roni juga. Malam pertama, Roni merasa lega. Akhirnya dia bisa istirahat tanpa harus mikirin macet. Jam 9 malam, dia dan Andri duduk-duduk di teras mes. Ngopi, ngerokok, ngobrolin target penjualan besok. Suasana terasa normal. Sepi, iya. Tapi namanya juga kawasan pabrik, wajar kalau sepi. Sepi banget di sini, kata Roni sambil menyeruput kopinya. Andri cuma tersenyum tipis. Matanya sesekali melirik ke arah bangunan kosong di sebelah mes mereka. Namanya juga pabrik lama, kita nikmatin aja. Jam 11 malam. Mata Roni sudah 5 watt. Lelah seharian keliling pasar mulai mengambil alih tubuhnya. Aku tidur duluan, Andri. Besok harus loading pagi, pamit Roni. Oke Ron, kamu duluan aja, ucap Andri. Sebelum tidur, ritual wajib Roni adalah bersih-bersih. Cuci muka, cuci kaki, gosok gigi. Masalahnya, kamar mandi di mes ini letaknya terpisah dari kamar tidur. Untuk ke kamar mandi, Roni harus keluar kamar, berjalan menyusuri lorong kecil di samping bangunan, melewati deretan kamar-kamar kosong yang gelap itu. Kamar mandinya pun bukan kamar mandi rumahan yang nyaman. Itu adalah kamar mandi bangsal. Ada banyak bilik berjajar, bekas buruh pabrik zaman dulu. Pintu-pintunya setengah hancur, keramiknya berlumut. Dari sekian banyak pintu, cuma satu yang bisa dipakai. Yang paling ujung, yang kerannya masih ngeluarin air. Roni berjalan santai. Handuk disampirkan di bahu, suasana hening. Hanya suara langkah sendal jepit Roni yang bergema. Dia masuk ke bilik paling ujung, menyalakan keran. Roni mulai membasuh mukanya. Tapi tiba-tiba, gerakan tangan Roni terhenti. Di sela-sela suara gemericik air keran, telinga Roni menangkap suara lain. Sangat pelan, sangat lirih. Roni mematikan keran air. Namun suasana hening. Lalu suara itu terdengar lagi. Lebih jelas, itu suara tangisan. Tapi bukan tangisan wanita yang melengking seperti di film-film horor. Ini suara laki-laki. Suara tangisan laki-laki yang terdengar berat, tertahan, dan kesakitan. Roni terdiam kaku di depan bak mandi. Bulu kuduk di lehernya perlahan mulai meremang. Logika Roni mencoba bekerja. Ini si Andri lagi galau. Apalagi sakit gigi, batin Roni. Tapi suara itu bukan berasal dari arah kamar Andri. Suara itu terdengar dekat. Sangat dekat. Seolah-olah sumber suaranya ada di bilik sebelah. Bilik yang seharusnya kosong dan rusak. Roni menelan ludah. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat.
Dia tidak mau memastikan. Dia tidak mau nengok. Dia tidak mau tahu. Dengan gerakan cepat, Roni menyelesaikan cuci kakinya asal-asalan, menyambar handuknya, lalu setengah berlari meninggalkan kamar mandi itu. Dia berjalan cepat menyusuri lorong gelap, masuk ke kamar, dan langsung mengunci pintu. Di dalam kamar, dia melihat Andri sudah tertidur pulas, mendengkur halus. Jadi, siapa yang menangis di kamar mandi tadi? Roni menarik selimut sampai menutupi kepala. Dia mencoba mensugesti dirinya sendiri. Tadi mungkin aku salah dengar. Itu suara angin, itu suara pipa air. Sekarang tidur, besok harus kerja, batin Roni. Malam itu, Roni berhasil memaksakan dirinya untuk tidur. Dia tidak tahu bahwa suara tangisan itu hanyalah salam pembuka. Karena apa yang akan dia hadapi di malam Kamis nanti bukan lagi sekadar suara, tapi sesuatu yang akan membuat kakinya lemas dan nalurinya berteriak untuk lari. Hari-hari berlalu. Roni mencoba melupakan kejadian suara tangisan di kamar mandi itu. Dia menjalani rutinitas seperti biasa. Bangun subuh, jualan keliling Cikarang, pulang malam, tidur. Sampai akhirnya, kita masuk ke hari Kamis. Di dunia sales, hari Kamis itu hari yang krusial. Kenapa? Karena besoknya Jumat, dan Roni dapat kabar dari leadernya kalau hari Jumat akan ada audit besar dari kantor pusat. Audit itu momok buat sales. Stok barang harus balance, administrasi harus rapi. Dan Roni punya masalah. Dia harus mengejar target penjualan. Ada barang-barang yang seharusnya diantar supir, tapi demi target, Roni memutuskan untuk membawa dan menjualnya sendiri secara manual. Ini melanggar SOP. Kalau ketahuan tim audit, bisa habis satu gudang kena sanksi. Roni panik. Dia harus memisahkan barang-barang ilegal ini sebelum tim audit datang. Saat itu juga, Roni mencoba melobi orang gudang. Dengan wajah memelas, dia meminta izin untuk masuk dan memisahkan. Dengan wajah memelas, dia meminta izin untuk masuk dan memisahkan barangnya sendiri. Orang gudang sempat menolak keras, menggelengkan kepala karena resikonya terlalu besar. Tapi karena Roni terus mendesak, akhirnya mereka memberi satu celah sempit. "Baiklah, kalau kamu nekat," kata salah satu staf gudang dengan suara rendah. "Kamu loading pas jam hantu." Jam hantu yang dimaksud itu pukul 2 pagi. Itu adalah jeda waktu sunyi sebelum supir-supir truk datang di subuh hari. Demi perut dan target, Roni mengiyakan tantangan itu. Kamis dini hari, atau kita biasa menyebutnya malam Jumat. Tepat pukul 2 pagi, Roni memaksakan matanya terbuka. Dia berjalan menembus dinginnya udara Cikarang, melewati area pabrik kosong yang gelap gulita menuju gudang depan. Sesampainya di sana, Roni melihat hanya ada 2 orang staf yang berjaga. Tanpa banyak bicara, Roni langsung bekerja. Dia mengangkat kardus, memisahkan barang, dan mencatat stok di antara lorong-lorong tumpukan kardus yang menjulang tinggi seperti labirin. Suasana hening, hanya ada suara napas Roni dan gesekan kardus. Sampai tiba-tiba, di tengah keheningan itu, gerakan tangan Roni terhenti. Telinganya menangkap suara sapu lidi. Suaranya teratur dan santai. Seolah ada seseorang yang sedang menyapu lantai dengan sangat tenang di bagian belakang gudang. Roni masih berpikir positif. Dia mengira itu adalah rekan kerja lain yang sedang piket kebersihan. Saat membawa tumpukan barang ke meja depan, Roni bertanya santai kepada 2 staf yang berjaga. Dia memuji betapa rajinnya teman mereka yang masih menyapu di jam segini. Tapi respon 2 staf itu justru membuat suasana mendadak dingin. Wajah mereka berubah bingung, saling pandang. Salah satu dari mereka menegaskan bahwa malam itu hanya ada mereka berdua yang piket. Tidak ada orang lain. Roni terkekeh, mengira mereka sedang mengerjainya. "Yang bener bang, itu jelas banget suaranya di dalam. Ada orang yang lagi nyapu,"
ucap Roni. Mendengar itu, ekspresi staf gudang berubah dari bingung menjadi tegang. Mereka tidak mau mendengar detailnya. Dengan nada sedikit panik, mereka langsung memotong omongan Roni. Beneran mas, di dalam itu nggak ada siapa-siapa. Kamu ngantuk kali. Sekarang buruan beresin barangmu, terus balik tidur, ucap salah satu staf gudang. Mereka seolah tahu sesuatu, tapi menolak untuk membahasnya. Roni yang merasakan gelagat aneh itu memilih diam. Mungkin aku memang lagi halu, batinnya. Meskipun saat dia melangkah keluar, telinganya masih jelas mendengar suara sapuan itu perlahan menjauh ke sudut gudang yang paling gelap. Jam 3 pagi, urusan barang selesai. Roni berjalan kaki sendirian balik ke mes di ujung belakang. Jalanan 1 kilometer itu terasa jauh lebih mencekam dari biasanya. Sampai di kamar, Roni mencoba memejamkan mata tapi gagal. Adrenalin sisa ketakutan di gudang masih memompa jantungnya. Sementara di kasur sebelah, Andri tidur pulas dengan dengkuran halusnya. Untuk mengalihkan rasa takut, Roni menyalakan HP. Dia scroll TikTok, mencari video-video lucu, berharap otaknya bisa rileks. 5 menit berlalu. 10 menit berlalu. Tiba-tiba, jari Roni kaku di atas layar HP. Suara itu lagi. Suara tangisan laki-laki yang dia dengar hari Senin lalu di kamar mandi. Tapi kali ini, suaranya bukan dari kejauhan. Suaranya terdengar dari balik pintu kamarnya, sangat dekat. Roni mencoba denial. Dia besarkan volume HP-nya. Tapi, suara di luar sana tidak mau kalah. Sakit! Tangisan itu berubah menjadi lolongan, mengerang kesakitan. Volumenya makin kencang, seolah suara itu sedang menempelkan mulutnya tepat di celah pintu kamar Roni. Rasa penasaran bercampur takut menghajar dada Roni. Dengan modal nekat atau mungkin bodoh, Roni turun dari kasur. Dia melangkah pelan menuju pintu. Tangannya gemetar saat memegang gagang pintu yang terasa dingin. Pintu dibuka. Roni menengok ke kiri, tapi kosong. Roni menengok ke kanan, kosong. Hanya tiang-tiang bangunan tua yang berdiri kaku. Roni menghela napas lega. Dia mendongakkan kepalanya sedikit, berniat menutup pintu kembali. Tapi saat matanya tak sengaja melihat ke arah atas, ke arah atap lorong, jantung Roni rasanya berhenti berdetak. Di sana, melayang di kegelapan, sosok itu ada. Terbungkus kain kafan lusuh kecoklatan. Tali pocongnya terikat kencang di atas kepala. Wajahnya hitam gosong, hancur. Matanya menatap tajam ke arah Roni dari ketinggian. Dan yang lebih gila, sosok itu tidak diam. Dia bergerak. Dia melompat di udara, menerjang ke arah Roni dengan kecepatan tinggi. Nalar Roni putus seketika. Tanpa pikir panjang, dia berbalik badan dan lari. Bukan masuk ke kamar, tapi lari menjauh dari mes. Kakinya membawanya berlari sekencang mungkin menuju satu-satunya tempat yang aman. Pos Satpam. Bayangkan, jarak mes ke pos Satpam itu 1 kilometer. Dan malam itu, Roni berlari tanpa henti, dengan napas memburu dan air mata ketakutan. Di belakangnya, telinga Roni seolah mendengar suara lompatan yang terus mengejar. Sampai di pos Satpam, Roni ambruk. Tubuhnya lemas. Wajahnya pucat pasi. Satpam yang berjaga kaget melihat Roni yang kacau balau. Setelah kejadian itu, Roni tidak berani kembali ke mes. Dia tidur meringkuk di pos Satpam sampai matahari terbit, lalu mengambil barang-barangnya secepat kilat dan memilih pulang pergi ke rumah orang tuanya di Pondok Gede. Jumat berlalu, Sabtu berlalu. Roni merasa aman. Dia pikir sosok itu cuma penunggu pabrik. Kalau aku di rumah, aku aman. Minggu malam, Roni sedang santai di kamarnya sendiri. Jam 11 malam. Seperti biasa, ritual sebelum tidur adalah scroll TikTok sambil rebahan. Lampu kamar sudah dimatikan. Hanya cahaya HP yang menyinari wajahnya. Mata mulai berat.
Roni menaruh HP-nya dan memejamkan mata. Baru saja dia masuk ke fase antara sadar dan tidur, tiba-tiba tubuhnya kaku. Kalian pasti pernah merasakannya. Orang bilang ini ketindihan atau sleep paralysis. Dada Roni terasa sesak luar biasa, seperti ditindih beban ratusan kilo. Dia sadar. Matanya bisa melihat sekeliling kamar, tapi ujung jari pun tidak bisa digerakkan. Dia ingin berteriak, memanggil ibunya, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dan saat itulah pemandangan kamarnya berubah. Roni tidak lagi berada di kasur empuknya di pondok gede. Dalam kelumpuhan itu, dia tiba-tiba berada kembali di lorong mes pabrik Cikarang. Suasananya sama persis, gelap dan lembab. Dan di atas sana, di langit-langit lorong, sosok pocong berwajah hancur itu sedang menunduk, menatap wajah Roni yang kaku tidak berdaya. Jaraknya hanya beberapa sentimeter. Bau anyir dan tanah basah langsung menusuk hidung Roni. Pocong itu menyeringai. Roni berusaha lari dalam mimpinya. Dia berlari sekencang-kencangnya menuju pos satpam, persis seperti kejadian nyata sebelumnya. Tapi saat dia berlari, kakinya tersandung. Dia jatuh. Roni terbangun, napasnya memburu. Keringat dingin membasahi sekujur tubuh. Dia melihat sekeliling. Dia ada di kamarnya sendiri. Aman, tapi teror itu nyata. Sosok itu seolah mengirim pesan. Kamu bisa lari, tapi kamu nggak bisa sembunyi. Senin pagi, Roni kembali bekerja. Mau tidak mau, dia harus ke pabrik itu lagi. Saat bertemu Andri, Roni langsung menumpahkan kekesalannya. Dia menceritakan semua kejadian itu, dari pocong melayang sampai mimpi buruk yang dia alami semalam. Tapi respon Andri, khas orang lapangan yang skeptis. Atau mungkin pura-pura skeptis. Kamu halu kali Ron, kata Andri sambil tertawa meremehkan. Kamu tuh kecapean, kurang tidur, kebanyakan ngayal, makanya jangan begadang. Roni pun menjawab, sumpah, aku lari dikejar setan itu. Tapi Andri tetap menyangkal, paling itu cuma perasaan kamu aja. Di sini aman kok, buktinya aku betah aja tinggal di sini. Andri terus mengompori Roni agar tidak takut. Entah karena dia butuh teman, atau dia memang tidak percaya. Dan bodohnya, karena bujukan Andri, dan rasa capek harus pulang pergi jauh, Roni akhirnya luluh. Dia memutuskan untuk mencoba menginap lagi di mes itu. Mungkin kemarin aku memang lagi sial, pikir Roni. Sore itu, Roni kembali menempati mes di ujung pabrik. Dia mencoba menenangkan diri. Dia melihat sekeliling. Deretan kamar-kamar kosong di sebelah kamar Andri itu memang terlihat menyedihkan. Pintu-pintunya tertutup rapat, kacanya berdebu tebal. Malam harinya, Roni kehabisan rokok. Dia pamit ke Andri untuk jalan kaki ke warung di luar area pabrik. Roni berjalan melewati deretan kamar kosong itu. Saat dia melewati salah satu kamar kosong, tepat di sebelah kamar mereka, sudut mata Roni menangkap gerakan. Di dalam kamar yang seharusnya kosong, gelap, dan terkunci itu, Roni melihat bayangan hitam. Bukan pocong, tapi siluet orang. Bayangan itu mondar-mandir. Kiri, kanan, kiri, kanan. Seperti orang yang sedang gelisah, berjalan bolak-balik di dalam ruangan gelap. Roni berhenti. Dia menajamkan penglihatan. Apa ada orang baru yang masuk? Batinnya. Roni tidak mau ambil pusing saat itu. Dia lanjut ke warung. Pulang dari warung, rasa penasaran itu tidak bisa dibendung. Roni langsung bertanya pada Andri. Mes sebelah, apa ada yang nangisi? Tadi aku lihat ada orang jalan bolak-balik di dalam, ucap Roni. Andri mengerutkan dahi dan berkata, belum ada ngisi mes sebelah, masih kosong itu. Kuncinya aja dipegang orang gudang semua. Karena Roni bersikeras dan Andri juga penasaran, akhirnya mereka berdua sepakat untuk mengecek. Berdua, mereka merasa lebih berani.
Mereka mendekati kamar kosong itu. Andri menyalakan senter HP-nya, menyorotkan cahaya menembus kaca jendela yang buram berdebu. Cahaya senter menembus kegelapan ruangan. Ruangan itu kosong melompong. Tidak ada lemari, tidak ada kasur. Lantainya penuh debu tebal, tidak ada orang. Tapi saat sorot senter diarahkan ke tengah ruangan, mereka melihat sesuatu tergantung di langit-langit. Sebuah tali. Tali tambang tua yang menggantung sepi di tengah ruangan. Ujung bawahnya membentuk sebuah simpul lingkaran. Simpul hidup. Simpul yang biasa dipakai untuk menjerat leher. "Tali apa itu?" bisik Roni. Andri terdiam. Wajahnya yang biasanya santai, kini terlihat tegang. "Aku juga nggak tahu. Perasaan dulu nggak ada tali itu." Roni pun bergumam, "Kayaknya itu tali buat gandir." Belum sempat Andri menjawab, tiba-tiba dari sudut ruangan kosong yang gelap itu, ada suara benda jatuh, sangat keras. Suaranya seperti kursi kayu tua yang ditendang hingga hancur berantakan. Suara itu bergema di dalam ruangan kosong itu. Keduanya tersentak kaget. Tanpa aba-aba, Roni dan Andri langsung mundur dan berlari masuk ke kamar mes mereka. Mengunci pintu rapat-rapat. Malam itu, mereka berdua tidur berdesak-desakan dengan lampu menyala terang. Mereka tahu, suara tendangan kursi itu bukan kebetulan. Itu adalah suara reka ulang adegan. Detik-detik terakhir seseorang meregang nyawa di ruangan sebelah. Roni membulatkan tekad. "Besok aku cabut. Aku nggak peduli lagi," kata Andri batin Roni. Sabtu malam. Roni sudah di titik jenuh. Kejadian tali gantung diri dan suara kursi jatuh kemarin sudah cukup menjadi alasan baginya untuk angkat kaki. Malam itu, dia sedang membereskan bajunya, memasukkannya ke dalam tas. Tapi, kondisi fisik Roni berkata lain. Hari itu pekerjaannya menumpuk gila-gilaan. Badannya remuk, matanya merah kurang tidur. Andri, melihat kondisi Roni yang kacau, mencoba menahan sahabatnya itu untuk terakhir kalinya. "Kamu yakin mau balik malam ini? Lihat muka kamu, pucat banget. Besok kan minggu libur. Tidur dululah semalam lagi. Tanggung bahaya kalau bawa motor ke Pondok Gede." Roni terdiam. Logikanya bertarung dengan rasa takutnya. Tapi rasa lelah itu menang. "Baiklah, 1 malam lagi. Besok pagi buta aku cabut," ucap Roni. Keputusan yang salah, selalu keputusan yang salah. Malam semakin larut. Sebelum tidur, alam memanggil. Roni harus ke kamar mandi lagi. Trauma kejadian Senin lalu masih ada. Tapi dia mencoba memberanikan diri. Roni berjalan menyusuri lorong gelap menuju kamar mandi di ujung. Setiap langkah terasa berat. Semakin dekat dia ke pintu kamar mandi, udara berubah drastis. Biasanya kamar mandi itu bau lembab atau bau pesing wajar. Tapi malam ini, baunya busuk. Bau bangkai menyengat, seperti ada tikus mati yang sudah membusuk berhari-hari di dalam sana. Roni menutup hidung. Dia masuk, menyalakan keran. Tapi rasa lelah itu menang. "Baiklah, 1 malam lagi. Besok pagi buta aku cabut," ucap Roni. Keputusan yang salah, selalu keputusan yang salah. Malam semakin larut. Sebelum tidur, alam memanggil. Roni harus ke kamar mandi lagi. Trauma kejadian Senin lalu masih ada. Tapi dia mencoba memberanikan diri. Roni berjalan menyusuri lorong gelap menuju kamar mandi di ujung. Setiap langkah terasa berat. Semakin dekat dia ke pintu kamar mandi, udara berubah drastis. Biasanya kamar mandi itu bau lembab atau bau pesing wajar. Tapi malam ini, baunya busuk. Bau bangkai menyengat, seperti ada tikus mati yang sudah membusuk berhari-hari di dalam sana. Roni menutup hidung. Dia masuk, menyalakan keran. Roni menunduk menampung air dengan tangannya,
lalu membasuh wajahnya. Roni masih dalam posisi menunduk, mengusap wajahnya yang basah. Lalu perlahan, dia mengangkat kepalanya, membuka matanya, dan saat dia menoleh ke samping, tepat di sampingnya, berdiri tegak di sudut kamar mandi yang sempit itu, sosok pocong itu. Jaraknya kurang dari 1 meter. Kain kafannya kotor penuh tanah liat, dan wajahnya, ya Tuhan, wajahnya hancur, hitam legam seperti terbakar. Matanya bolong, kosong melompong. Sosok itu tidak bergerak. Dia hanya berdiri diam, memancarkan aura kematian yang begitu pekat. Baunya bukan main. Bau mayat yang menyengat itu ternyata berasal dari tubuhnya. Sosok itu adalah teman yang sama yang Roni lihat di atap lorong malam itu. Roni tidak berteriak, suaranya hilang. Otaknya memerintahkan satu hal, kabur atau mati. Tanpa mempedulikan apapun, Roni berbalik dan lari sekencang-kencangnya. Dia menyambar tas pakaiannya di kamar, tidak peduli isinya tumpah atau tidak. "Aku balik hari ini. Aku balik sekarang," teriak Roni sambil gemetar hebat. Andri yang sedang tiduran kaget setengah mati. "Kamu kenapa, Ron?" tanya Andri. "Aku mau balik, bodoh amat. Aku nggak mau injak tempat ini lagi," teriak Roni masih gemetar. Roni menyalakan motornya, tancap gas meninggalkan area pabrik jahanam itu. Dia tidak menoleh ke belakang sedikit pun. Dia takut. Takut kalau dia menoleh, sosok itu sedang duduk di jok belakang motornya. Senin pagi, Roni kembali ke kantor dengan mata cekung. Saat bertemu Andri, suasana canggung menyelimuti mereka. Tapi kali ini, Andri tidak tertawa. Andri tidak mengejek. Melihat ketakutan Roni yang nyata, Andri akhirnya menghela napas panjang. Dia menunduk. "Aku mau minta maaf, Ron," kata Andri pelan. "Aku bohong sama kamu." Dan disitulah semua kebenaran terungkap. Andri akhirnya membuka kartu. Dia menceritakan sejarah kelam yang selama ini ditutup rapat oleh orang-orang lama di sana. Ternyata, bangunan mes dan gudang itu punya masa lalu berdarah. Dulu, sebelum jadi gudang distributor, tempat itu adalah pabrik produksi makanan. Kamar kosong di sebelah mes mereka. Kamar tempat Roni melihat bayangan orang berjalan dan tali gantung diri. Itu adalah TKP bunuh diri. Dulu ada seorang karyawan laki-laki yang sering dibuli habis-habisan oleh teman kerjanya. Karena tidak kuat menahan tekanan mental, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dia gantung diri di kamar itu. Suara kursi jatuh yang mereka dengar malam itu adalah suara residu. Suara reka ulang saat dia menendang kursi tumpuannya sebelum lehernya terjerat tali. Terus, suara orang nyapu di gudang, tanya Roni, teringat kejadian di malam audit. Andri menatap Roni dengan tatapan kosong. "Itu ibunya Ron," jawab Andri. Saat mendengar kabar anaknya bunuh diri, ibu dari karyawan itu datang ke pabrik. Dia histeris. Dia syok berat melihat jasad anaknya tergantung. Jantungnya tidak kuat. Sang ibu terkena serangan jantung dan meninggal dunia saat itu juga di area gudang. Jadi suara sapu lidi itu di jam 2 pagi, konon katanya itu adalah arwah sang ibu yang masih berkeliaran, menyapu, membersihkan tempat di mana anaknya menderita. Atau mungkin dia sedang mencari anaknya. "Aku sebenarnya sering diganggu juga, Ron," pengakuan Andri. "Bahkan lebih parah dari kamu. Aku sering lihat pocong itu di kamar sebelah. Mukanya hitam, mungkin sama kayak yang kamu lihat," ucap Andri. "Terus kenapa kamu masih bertahan di sini?" tanya Roni tak habis pikir. Andri tersenyum getir, senyum seorang perantau yang tidak punya pilihan. "Aku butuh uang, Ron. Aku nggak punya tempat lain. Selama mereka nggak mencelakai aku, ya aku jalanin aja." Mendengar itu, Roni terdiam. Dia sadar
ada hal yang lebih seram daripada hantu, tuntutan hidup. Tapi bagi Roni, batasnya sudah terlampaui. Dia tidak sekuat Andri. Beberapa bulan kemudian, Roni mendapat pekerjaan baru dan resign dari tempat itu. Dia tidak pernah tahu bagaimana nasib Andri sekarang. Apakah dia masih berteman dengan pocong muka hitam itu? Atau dia sudah pergi? Satu hal yang pasti, setiap kali Roni melewati jalanan Cikarang di malam hari, dia selalu ingat bau bangkai di kamar mandi itu. Terkadang, sebuah tempat dibiarkan kosong bukan karena tidak laku, bukan karena pemiliknya malas menyewakan, tapi karena tempat itu sudah ada yang punya. Mereka ada di sana, di sudut lorong gelap, di kamar mandi yang lembab, menunggu seseorang yang cukup lengah untuk menemani kesepian mereka. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.